Kendal adalah sebuah kabupaten yang termasuk dalam bagian Provinsi Jawa Tengah. Merupakan bagian dari jalur Pantura atau pantai utara Jawa yang memiliki tingkat kesibukan dan volume jalan yang sangat padat. Meskipun Kendal merupakan salah satu jalan yang padat, ada sebuah gua Maria yang terletak di sebuah desa yang bernama Besokor di daerah Weleri. Dusun Besokor merupakan salah satu lingkungan paroki Santo Martinus Weleri yang berjarak 3 km ke arah selatan dan merupakan kawasan yang berbukit. Dusun Besokor ketika itu adalah dusun yang sangat miskin. Sebagian penduduknya adalah buruh tani atau buruh perkebunan. Kehadiran Gua Maria Ratu Besokor sendiri menambah wahana tempat ziarah di jalur Pantura, Jawa Tengah. Gua Maria yang jaraknya kurang lebih 3 km perjalanan ke Weleri telah mengundang banyak peziarah dari luar daerah Weleri maupun Kendal. Gua Maria Ratu Besokor ini awal mulanya diketemukan pada tahun 1987 oleh Romo Wit yang saat itu bertugas di paroki Weleri pada tahun 1984 sampai dengan 1990. Romo Wit dikaruniai penampakan Bunda Maria melalui mimpi. Di dalam mimpi tersebut, Bunda Maria hadir dan menunjukkan adanya gua di wilayah perbukitan Dusun Besokor. Kemudian esoknya, berangkatlah rombongan kecil mencari di mana gua yang diimpikan oleh Romo Wit itu berada. Dan pada sebuah lubang, Romo Wit menunjuk Yakin yang berada di tanah keuskupan yang mirip ada di dalam mimpi tersebut. Tetapi yang diketemukan oleh rombongan tersebut bukan merupakan gua, melainkan berupa lubang yang tertutup oleh rerumputan, alang-alang, dan tanaman liar. Lubang tersebut nyaris tak kelihatan, di mana lubang tersebut dahulunya digunakan untuk persembunyian oleh para tentara Jepang. Setelah Romo Wit menemukan lubang tersebut, umat bergotong royong membersihkan tempat tersebut dari semak dan alang-alang. Setelah bersih, ternyata lubang tersebut sangatlah dalam. Lubang atas dibesarkan dan tepian kedalaman dibuat trap. Pembuatan trap dimaksudkan untuk duduk para peziarah atau para umat yang akan berkunjung untuk berdoa. Pada awal Mei 1988, patung Maria ditahtakan pertama kali. Hingga tahun 1995, mulai ada sentuhan pembangunan untuk memperbesar dan memperindah kawasan Gua Maria Ratu Besokor ini sampai sebelum tahun 2001. Gua Maria Ratu Besokor ini diresmikan dan diberkati pada tanggal 29 Juni 2003 oleh Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Ignacio Suharyo, dan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Kendal, Bapak Hendi. Dalam peresmian tersebut diawali dengan misa yang dipimpin oleh Bapak Uskup Agung Semarang. Peresmian dihadiri kurang lebih 3.000 umat yang datang dari berbagai wilayah, di antaranya Yogyakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang, dan wilayah terdekat lainnya. Gua Maria Ratu Besokor ini tampak sepi, tetapi tidak mengurangi kekusyukan dalam berdoa dan berdevosi. Patung Bunda Maria yang tertatakan di puncak dari bukit tampak memberi tampilan tersendiri. Bunda Maria tampak menjadi cerah ceria menyambut para peziarah yang berdoa di lokasi ini. Gua Maria Ratu Besokor mempunyai luas kurang lebih 50.000 meter persegi dan terletak di ketinggian 300 meter di atas permukaan air laut.
Karena gua Bunda Maria Besokor ini berada di area perbukitan, maka pelataran doa di tempat ini juga terbagi dalam beberapa tingkatan. Dua undakan di atas tidak begitu terlalu luas, masing-masing hanya seluas sekitar 10 meter persegi, dengan beberapa lilin dan beberapa bangku untuk terdapat duduk para peziarah. Hawa segar sangat terasa begitu memasuki kawasan Gua Maria Ratu Besokor ini. Di sisi kiri pintu masuk Gua Maria Ratu Besokor terdapat kantor sekretariat yang menjual lilin serta benda-benda rohani lainnya. Tepat di belakang sekretariat terdapat toilet yang bisa dipergunakan para peziarah untuk sekedar ke belakang ataupun cuci muka. Gua Maria Ratu Besokor ini juga terdapat kapel kecil yang terbuka di tengah komplek, dengan pelataran doa yang lebih luas dibandingkan di depan Gua Maria. Beberapa gazebo disediakan untuk beristirahat atau melepas lelah para peziarah yang datang ke Gua Maria Ratu Besokor ini. Pihak pengelola menyediakan tempat mirip dengan gazebo yang sudah berlantai dan berkeramik. Rute jalan salib yang terdapat pada Gua Maria Ratu Besokor ini tidaklah terlalu jauh, hanya mengitari bukit di lokasi gua. Jalan setapak yang terbuat dari paving block menuntun para peziarah merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus dari satu stasi ke stasi selanjutnya. Di lokasi Gua Maria Ratu Besokor ini tersedia juga air suci yang terletak di antara pelataran doa dan pantai imam. Air suci diambil dari sebuah mata air yang bernama Tuk Sirondo. Dipilihnya Tuk Sirondo menjadi sumber air suci yang dialirkan ke Gua Maria ini memiliki alasan diantaranya adalah air jernih dan debitnya relatif tetap sepanjang tahun. Kita bisa menggunakan keran-keran yang sudah dialirkan di lokasi air suci ini. Bahkan Anda bisa membawa pulang air ini atau meminumnya secara langsung. Bapak Uskup Ignatius Suharyo memunculkan jargon baru untuk Gua Maria ini dengan sebutan siarek, yang berarti tempat ziarah dan rekreasi. Rekreasi yang sesungguhnya tidak hanya jalan-jalan atau piknik. Rekreasi memiliki arti penciptaan kembali. Jadi dengan berekreasi, orang sebenarnya diharapkan mengalami penciptaan kembali, kemudian membuat hidupnya lebih teratur dan lebih harmonis. Tepat di atas ada tempat khusus yang terletak di depan replika makam Yesus. Di sana terdapat patung La Pietà, meja altar, dan pelataran untuk duduk dan berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu,
agar terluput dari segala bentuk kejahatan, tidak tercerai-berai, dan berkecil hati dalam menghadapi setiap kesulitan. Tetap setia dan kuat dalam iman akan Yesus Putramu serta kepada Injilnya. Perkenankanlah kami hari ini mempersembahkan buah-buah renungan kami, buah kesetiaan, ketaatan, kasih, harapan dan iman kepadamu. Oh Bunda Maria, Bunda yang tersuci, terima kasih kepadamu. Karena berkat teladan dan doamu, kami makin mencintai Allah Bapa Tuhan kami dalam Yesus Kristus, yang hidup dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkah dalam.